Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Andi Kusemanur, Fahira Fauzia, Sari Bulan, Muslimah akan memaparkan materi tentang ekologi politik kapitalisme Andre Gorz. Pertama adalah tema ekonomi politik Gorz. Yang menjadi inti karya Gorz adalah sebuah catatan tentang ekonomi politik kapitalis kontemporer yang bergerak dalam arah pasca industrial. Gorz pada awalnya berada di posisi yang berbeda dari Marx, tetapi saja ada hasrat tak terpuaskan dalam mengejar dinamika utama pertumbuhan kapitalis untuk mengakumulasi modal yang ditorehkan dalam ekonomi pasar yang kompetitif dan siklus modal investasi modal. Yang membedakan Gorz dari Marx, pengakuannya bahwa partai-partai sosial demokratis dalam masyarakat barat seingin terlibat dalam proses kaum demokratis berpendapat, mengingat batas-batas politik pada redistribusi besar dalam masyarakat demokratis. Itu hanya melalui perluasan tingkat-tingkat setuju produksi bahwa masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat ditanggulangi. Namun bagi Gorz, kesibukan dalam memburu pertumbuhan pemikiran pada posisi dominan dan kemakmuran. Sekali lagi, Gorz tetap dekat dengan perspektif Marxis, menghidupkan kembali perbedaan klasik antara nilai tukar dan nilai guna. Secara analitis, ekonomi politik Gorz dapat dibagi menjadi mode konsumsi dan mode produksi. Yang pertama adalah mode konsumsi. Cara produksi yang terdiri dari hubungan produksi dan teknologi dan kecenderungan krisis mereka. Fokus Gorz pada mode konsumtif itu patut ditanggapi. Sebagian besar ekonomi politik Marxis berfokus pada produksi sebagai komponen pembilas utama ekonomi dan terutama aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Sementara produksi sangat penting dan hubungan antara produksi dan konsumsi begitu dekat. Tidak ada berarti bahwa yang terakhir adalah turunan murni dari yang pertama. Organisasi sosial memang membatasi dan menghasilkan kapasitas yang berbeda untuk konsumsi. Tetapi dengan cara yang sama, konsumsi mempengaruhi produksi. Barang yang tidak bisa dijual pada akhirnya tidak akan diproduksi. Gorz berpendapat jika cara konsumsi kita saat ini memastikan bahwa kemiskinan tidak diberantas namun diproduksi, konsumsi sedang mengalami bentuk komodifikasi yang proteksif, yang sungguh endemik, dan kerusakan lingkungan substansial kian memburuk. Selanjutnya adalah model produksi. Model produksi terdiri dari hubungan produksi dan sarana produksi atau teknologi. Gorz merisaukan 3 hal. Yang pertama adalah implikasi politik dan sosial teknologi, dampak ekologi, serta konsekuensi teknologi komputer dan otomatisasi produksi. Penggunaan konsep teknologi berguna tanpa ambiguitas. Dia berpendapat dalam ekologi exploitation bahwa teknologi adalah metris di mana distribusi kekuasaan, hubungan sosial dari produksi dan pembagian kerja hierarki utama. Apa jenis klaim yang dibuat Gorz tentang teknologi akan terlihat bahwa kendati mewaspadai determinisme teknologi kasar apapun, Gorz tidak siap menerima betapa itu seperti dibentuk oleh hubungan produksi. Teknologi dengan demikian memiliki konsekuensi sosial politik. Lalu, apa dampak ekologisnya? Gorz memberi uraian yang kurang tegas di sini. Namun daya dorong argumennya akan tampak mirip dengan argumen awal bahwa teknologi tertentu terlepas dari hubungan produksi di mana mereka dikerahkan secara inherent menurut kerusakan ekologis. Selanjutnya materi degradasi lingkungan dan krisis. Yang pertama, 5 teori krisis. Dalam karya Gorz terdapat 5 teori krisis, yaitu krisis ekologi, 2 teori krisis akumulasi berlebih, krisis reproduksi, dan versinya sendiri tentang krisis fiskal negara. Konsekuensi ekonomi dari kerusakan lingkungan yang diusut oleh krisis akumulasi berlebih pertama kali diulas dalam ekologi exploitive sebagai krisis reproduksi. Kembali ke analisis sebelumnya tentang krisis ekologis,
ada dua masalah yang harus dihadapi, yaitu lahan di kota-kota yang makin berkurang, udara dan air, serta simpanan mineral yang dapat diambil berangsur-angsur mulai menyusut. Kedua, menanggulangi krisis. Gors melihat dua kemungkinan perkembangan. Biaya sosial akan diatasi dengan memperluas lingkup konsumsi, yaitu dengan membuat kegiatan cuma-cuma yang sebelumnya menguntungkan dan mengurangi biaya produksi konsumen melalui mikroelektronika. Dengan demikian, pendidikan akan didasarkan pada mesin-mesin pengajaran yang diproduksi dan dipasok secara komersial. Ini terutama merupakan strategi untuk sektor pengangguran yang tumbuh dan tak dapat dipekerjakan, yang pada dasarnya akan dibayar untuk mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Mereka harus dijaga pula untuk tak berdaya secara politik lewat segregasi spasial aktif dan marginalisasi sosial. Alhasil, kapitalisme menghasilkan suatu masyarakat di mana kekuasaan ekonomi digantikan oleh kekuasaan politik dan ideologis. Globalisasi ekonomi kapitalis. Model ekonomi kapitalis Gors, sebagaimana analisisnya tentang negara, secara tersirat merupakan analisis atas ekonomi nasional. Setiap tentang kapitalisme kontemporer tentu harus mengenali tiga perubahan penting dalam ekonomi dunia pasca perang. Sejauh mana produk dan pasar keuangan telah menjadi global dalam lingkup mereka. Pertumbuhan dan kekuatan perusahaan transnasional yang luar biasa. Industrialisasi yang sukses sebelumnya di negara-negara lain. Materi selanjutnya yaitu teknologi dan degradasi lingkungan. Beralih ke analisis Gors tentang cara produksi, satu rangkaian pertanyaan penting tentang teknologi tak terpecahkan. Pertama, ada pertanyaan definisi, karena deskripsi Gors tentang teknologi sebagai matriks tidak begitu jelas. Apakah teknologi harus dipahami melulu sebagai objek dan mesin, atau apakah itu juga menggabungkan keterampilan pengetahuan serta kombinasi mesin dan objek? Ada pula pertanyaan kausal seperti apakah keadaan sosial ekonomi menentukan bentuk dan penyebaran teknologi, ataukah teknologi mendapat dinamika kausal independen? Secara khusus, apakah beberapa teknologi yang secara inheren bersifat lingkungan itu bermasalah, ataukah dampak-dampaknya yang mendegradasi itu merupakan konsekuensi dari konteks sosial ekonomi di mana mereka telah muncul? Gors telah menunjuk dinamika mandiri teknologi sewaktu dia membahas kecenderungan sentralisasi inheren tenaga nuklir dan kelunturan mereka ketika dia membandingkan penggunaan teknologi komputer sayap kanan dan sayap kiri. Meskipun Gors telah memperjelas kedudukannya menyangkut masalah teknologi dan degradasi lingkungan, penekanan ganda dari karyanya membawa kita ke arah yang benar. Dan materi yang terakhir yaitu kritik Gors terhadap demokrasi sosial. Ada unsur-unsur kritik Gors terhadap demokrasi sosial. Yang pertama, komitmennya terhadap pertumbuhan dalam masyarakat kapitalis menghasilkan degradasi lingkungan dan gagal mengentaskan kemiskinan. Kedua, strategi reflasi dan pekerjaan penuh yang digagasnya yang berasaskan keajaran Keynesian atau tak mampu menghasilkan pertumbuhan meskipun pertumbuhan tersebut sangat diinginkan. Ketiga, fragmentasi dan penggabungan konsisten inti, yaitu kelas pekerja industri menyangkal gerakan politik yang hendak menerapkan strategi ancaman itu terlepas dari koherensi dan keabsahan programnya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.